bisa menyapa kalian lewat YouTube. Oh iya, kenalin, nama aku Farah. Dan aku Ulut. By the way, kita mau ngapain sih? Jadi Kak, kemarin kan kita habis hujan pas di sekolah nih. Biar gak penat, mending sekarang kita ngobrol asyik dulu dong. Tentunya ngobrol yang berfaedah dong ya. Sebelum kita mulai, bisa kali Farah ceritain gimana proses kegiatan new normal di pesantren atau di sekolah kita saat ini? Jadi kita tuh tiap hari tuh bangun pagi. Habis itu kita tuh wajib sholat berjamaah subuh Kak. Habis itu kita tuh berangkat setoran, setelah itu kita sarapan. Nah biasanya nih kita habis sarapan tuh berangkat sekolah, sholat duha di sekolah, belajar di sekolah, main di sekolah. Semua kegiatan dilakuin di sekolah sampai jam 1. Tapi itu dulu, untuk masa era new normal ini kita melakukan pembelajaran di sekolah melalui daring. Terus nih kalian tahu kan, kita kan di pesantren nih. Biasanya yang hari Jumat sambang, sekarang tuh gak ada tuh yang namanya sambang-sambangan gitu. Ya, jadi gitu fans, kegiatan kita di pesantren. Untuk kalian, dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Farah, menurutmu gimana sih pembelajaran di sekolah saat ini? Aduh, jujur sih agak kebingungan. Soalnya kalau kita tatap muka sama guru aja nih, kadang suka gak paham. Lah ini daring, ngelihat wajah beliau dari layar. Terus kalau ada yang gak paham harus ditahan dulu. Terus nih fans, kalau misalkan kalian ada yang gak paham, harus tanya sama teman kalian dulu yang lebih paham. Ya sama sih, aku juga ngerasain kayak gitu. Tapi aku salut loh Far, di tengah-tengah pandemi kayak gini, ada teman kita yang mendulang prestasi di luar loh. Oh iya tuh Kak, kemarin aku dengar ada yang ikut lomba, emang lomba apaan ya? Jadi fans, kemarin itu teman kita ada yang juara lomba MTQ, MFQ, MSQ, MHQ di kabupaten. Dan ada juara literasi gitu di provinsi. Subhanallah, keren banget. Ya udah deh, gak usah lama-lama, langsung kita panggil teman kita yang udah juara di provinsi, Gaitsa dan Ani. Yeay! Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, Gaitsa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Nah, sebelum kita ngebahas tentang piala kalian nih, kita mau tahu dong gimana rasanya belajar selama era pandemi ini? Lumayan susah sih, soalnya kan pembelajarannya kan lewat daring, terus banyak gak ngertinya, soalnya kan gak bisa nanya langsung ke gurunya, harus nunggu waktu yang tepat buat nanya ke gurunya. Kalau Gaitsa? Jujur menurutku metode pembelajaran daring itu cukup membosankan. Dari sekian tantangan itu ada nggak sih hal berat yang kalian rasakan? Gaitsa mungkin? Hal berat yang aku rasakan itu ketika catatan-catatan ditagih karena kita semua disuruh nyatet. Dan semua catatan itu hilang atau aku bahkan belum nyatet itu. Kalau Ani? Saat tugas menumpuk dan ujian online. Oh, berarti Ani nggak suka online gitu? Oh, tapi dari sekian tantangan itu pasti ada dong hal menyenangkan dari efek daring. Mungkin waktu belajarnya lebih singkat, atau mungkin kalian bisa tidur pas belajar, atau gimana? Kalau dari Gaitsa dulu. Menurutku daring itu gak ada enak-enaknya perasaan. Ya, kenapa aku gak enak? Ya karena aku tidak menemukan hal yang enak dari daring. Tapi dari itu ya aku sadar gak enak ini kita dituntut untuk merasakan hal yang gak enak ini demi kebaikan kita sendiri. Nah, fans, jadi walaupun kita tuh nggak suka suatu hal, tapi kita harus tetap menjalankan kalau itu emang kewajiban kita, fans. Kalau Ani sendiri? Ada sih yang aku sukain dari daring itu. Nah, kan sebelum daring kita harus nunggu daringnya mulai nih. Sambil nunggu itu biasanya sama pembimbing di pondok itu disetelin lagu-lagu, terus kadang video lucu. Jadi buat fun hati aja ngikutin daring sambil kayak seru-seru gitu. Oh, jadi biasanya kayak lihat sholawat-sholawat gitu kan? Iya. Oh. Oke, hari ini kita ngundang kalian karena kabarnya kalian mendapat juara di provinsi ya? Iya. Lomba apa sih kira-kira? Jatim Education Competition. Yang di dalamnya tuh banyak kategori, diantaranya cerpen dan artikel, buat puisi, terus video ekspresi merdeka,
video vlog kisahku, dan ada juga karya ilmiah remaja. Terus kalian ikut kategori yang apa? Cerpen dan artikel. Kalau boleh tahu penyelenggaranya siapa? Komnas Pendidikan Jatim. Terus yang kalian ambil judul apa? Kalau Ani sendiri sih ngambil judul motivasi dari isolasi. Bisa dijelaskan maksudnya gimana? Menceritakan seorang gadis yang positif COVID-19, tapi ia bisa menghasilkan buku saat ia menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Oh, berarti dia tetap semangat ya buat cerpen walaupun dalam keadaan isolasi. Iya. Kalau Getsa, Aku sendiri mengambil judul Usai Bungkam. bisa diceritain? Ceritanya tentang seorang gadis yang memiliki impian untuk menjadi penulis, tapi impiannya itu ditentang oleh ibunya sendiri, tanpa alasan yang jelas. Terus kalian dapat inspirasi dari mana? Kalau Ani sih dapat inspirasi dari lingkungan pondok sih. Soalnya kan saat ini di era new normal, di lingkungan pondok kan gak boleh keluar tuh dari pondok. Jadi Ani menganggap itu sebagai isolasi. Jadi Ani berusaha membuat cerita yang berkaitan dengan itulah. Jadi produktif sekali ya, fans ini apa namanya Ani. Terus ingat gak berapa lama kalian menulis cerpen? 2 hari atau 1 minggu atau gimana? Aku sih lama menulisnya itu kalau membuat konsepnya hampir 2 minggu. Kalau menulis ceritanya kurang dari seminggu. Kalau Ani sendiri? Kalau konsepnya sih Ani tuh kurang lebih 1 minggu, tapi kalau menulis dan merangkai ceritanya itu 1 hari. Wow, 1 hari. Farah gimana Farah kalau nulis cerpen Farah? Jangankan nulis cerpen, nulis aja enggak. Oh, Farah nulis enggak? Terus kalian termotivasi mengikuti cerpen ini kenapa? Puker atau disuruh atau gimana? Awalnya ditawarin sih, terus ya kita iseng-iseng aja ikut, gak nyangka dapat juara juga sih. Kalau Gaitsa? Aku Disuruh sendiri- apa gimana? Aku sendiri ikut lomba ini karena lagi kurang kerjaan, jadi ya pengen kelihatan so sibuk aja. Biar kelihatan so sibuk. Berarti awalnya emang gak sibuk. Gak sibuk. Bentar nih, aku kan nggak pernah ya ikut lomba kayak gituan. Bisa diceritain dong gimana tahap awal kalian ikut lomba sampai akhir dan kalian dinyatain menang. Awalnya tuh kita itu dipanggil sama guru, terus ditawarin mau ikut lomba atau enggak. Awalnya ada beberapa anak yang ditawarin, tapi ternyata yang bersungguh-sungguh buat ikut lombanya itu cuman aku sama Ani doang. Jadi ya akhirnya kita tuh nulis cerpennya, habis itu dikirimin lewat email. Oh, kalau dari Ani sendiri gimana? Nah pas waktu sudah dikirim kan harus nunggu diumumin tuh finalnya kapan, terus siapa aja yang masuk final. Nah itu lumayan sih waktunya, sampai aku tuh ngerasa di PHP-in. Hah? Di-PHP-in? Mungkin bukan di PHP-in tapi kamu aja yang terlalu berharap gitu. Itu paling Ya paling seperti itu. Pada akhirnya dikasih tahu sama Getsa kalau ternyata kita berdua masuk final, itu speechless banget sih. Sampai kayak ya udah kehilangan kata-kata banget. Nah waktu 10 November itu akhirnya kita berangkat, terus kita menjalani final di situ. Nah untuk kategori yang cerpen dan artikel itu, finalnya itu cuman diwawancarai sama juri. Setelah itu ya udah kita udah bebas ngapain aja. Nah diumuminnya itu saat itu juga, dan saat itulah kita tahu kalau ternyata kita dapet juara. Emang Ani juara berapa? Juara harapan. Kalau Getsa? Alhamdulillah juara 2. Wih, keren banget ya. Sekarang kan tahunya seneng-seneng mereka aja. Tapi ada gak sih hal sedih atau duka kalian selama mengikuti proses lomba cerpen ini? Ada sih waktu pengumumannya itu diundur-undur terus, jadi merasa kayak di PHP-in. Oh jadi di BHP ini tuh sedih Ani. Kalau Gaitsa? Waktu banyak jadwal-jadwal yang terlalaikan, Oh, contohnya seperti apa? kayak target setoran, habis itu tugas-tugas. Jadi makin keteteran kita. Ada halangan gak selama mengikuti proses ini?
Alhamdulillahnya sih nggak ada. Kalau Gaitsa? Nggak ada, palingan cuman sakit bentar gitu. Oh. Kalian nih emang hobi atau suka nulis atau sering atau gimana? Kalau Anis sih nulis itu jarang banget, malah nggak suka nulis. Ya soalnya kan kayak capek gitu tangan nulis terus. Nah sukanya Ani tuh, hobinya Ani tuh baca buku. Jadi Ani tuh bisa dapat referensi juga, bisa dapat motivasi cerita itu juga dari yang pernah Ani baca. Oh, kalau Gaitsa sendiri? Menulis itu sih udah hobi aku sejak kecil. Soalnya dari kecil aku juga udah biasa baca buku. Jadi aku pikir kenapa nggak aku sendiri aja nulis buku gitu. Oh, terus kenapa Gaitsa hobi menulis? Ya, karena aku suka membaca. Jadi aku tuh berpikir kalau misalkan aku nulis, habis itu karya aku dibaca orang pasti ya enak aja gitu. Wow banget. Wih, keren banget. Keren banget. Kalau cita-cita kalian sendiri apa? Siapa? Dari Ani dulu. Dari Ani dulu. Kalau Ani sih cita-citanya psikolog, tapi pengennya juga merangkup jadi penulis. Keren banget ya. Iya, walaupun kita jadi psikolog, tapi di samping itu kita tuh masih bisa buat karya gitu loh, Febs. Kalau Gaitsa? Penulis. Penulis. Kenapa Gaitsa ingin jadi penulis? Karena aku pengen isi hatiku bisa dibaca orang lain, jadi orang lain tahu tentang aku. Gaitsa suka menulis dari kecil. Kira-kira Gaitsa mengidolakan siapa? Aku mengidolakan seorang sastrawan literatur klasik asal Jepang, namanya Dazai Osamu. Kenapa Gaitsa mengidolakan Dazai Osamu? Soalnya karya-karyanya itu bagus-bagus menurutku. Kebanyakan menceritakan tentang sisi gelap kehidupan, sisi gelap manusia gitu. Kalau Ani? Kalau Ani sih banyak ya yang Ani idolakan. Salah satunya diantaranya itu Habibur Rahman Al-Shirazi, terus Risa Saraswati. Yang suka horor pasti taulah Risa Saraswati. Juga yang bikin Terelie, Ani suka banget sih cerita-cerita. Kalau Ani ini lebih suka cerpen apa novel? Novel sih. Tapi walaupun kita suka novel, kita juga bisa Nulis berkarya ya cerpen, buat nulis cerpen. cerpen. Oh ya, bentar nih, kalian dari jurusan Beki ya? Iya dong. Nah, jadi Fems, buat kalian yang belum tahu nih, di madrasah kita tuh ada penjurusan Beki yang lebih banyak belajar dan hafal Al-Quran, Fems. Ya gitu Fem. Tuh kan Fem, teman kita ada yang keren loh, pinter ngaji iya, pinter nulis iya. Jadi untuk kalian tetap semangat belajar ya, meskipun sekolah di pesantren, meskipun kita di madrasah, kita harus tetap bisa belajar ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum yang lain ya Fem. Ya benar tuh. Sebentar. Dari tadi kita cuma nanyain mereka berdua, padahal di balik itu ada sosok yang membimbing mereka loh dari awal sampai akhirnya mereka dinyatain menang. Emang siapa sih guru yang bimbing kalian dari awal sampai akhir? Bu Wirdatun Nafi'ah. Oh, Bu Wirda. Kalau kayak gitu berarti langsung aja kita cari Bu Wirda. Cus dari Bu Wirda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah baik. Bu, boleh diceritain dikit nggak tentang teman kita yang kemarin habis menang lomba cerpen? Ya, jadi kemarin itu kan yang mengadakan itu Komnas dari Pendidikan Jawa Timur. Awalnya saya memilih ada 5 orang. Nah, ternyata yang tetap gigih bersungguh-sungguh hanya cuma 2 orang, yaitu Hovifah dan Gaitsa. Nah, alhamdulillah 2 orang ini juga akhirnya lolos final. Nah, mereka ini awalnya sudah memiliki potensi awalnya. Jadi saya sebagai guru pembimbing hanya mengarahkan saja. Mereka awalnya sudah memiliki potensi itu. Berarti itu memang bakat mereka ya Bu? Ya, mereka sudah ada bakat, tinggal diasah lagi untuk bisa menjadi lebih baik nantinya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Semoga sehat sehat dan sukses selalu ya Bu ya. Kalian juga ya. Nggih. Kasih Bu nggih. Oke, kembali lagi dengan mereka berdua. Sebelum kita akhiri perbincangan kali ini, ada pesan atau kesan kalian kepada teman-teman yang lagi nonton video ini? Dari Gaitsa dulu. Pesanku untuk kalian, tetap semangat berkarya, jangan mudah putus asa. Gitu aja mungkin. Dari iya. Ani.
pesanku untuk kalian, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, sampai kalian mendapat apa yang dicita-citakan. Mungkin ada quotes buat teman-teman yang lagi nonton di rumah. Dari aku dulu ya. Jika kalian tidak tahan lelahnya belajar, maka kelak kalian harus tahan perihnya kebodohan. Dari Imam Syafi'i. Kalau Beca? Dari aku sendiri, jangan pernah takut lagi pada kegelapan yang memaksamu untuk terpejam. Sebab hanya dialah yang dapat mengantarkan kepadamu cahaya yang terang. Wih, bagus banget ya. Jadi fans, intinya kita tuh harus tetap berani, gak boleh takut. Untuk apa yang kita cita-citakan tuh kita harus menggapainya gitu, Fer. Maaf banget ya, Fen. Soalnya cuacanya lagi korik banget, jadi kita harus pindah lokasi ke sini. Dan sekali lagi oke buat kalian berdua. Selamat dan sukses dan terima kasih sudah melakukan nama STM dan malam. Yeay! Fans, gak terasa kita udah lama nih bincang-bincangnya. Mungkin sampai sini dulu ya pembincangan kita. Mudah-mudahan kita bisa ambil hal positif dari bintang tamu kita tadi ya. Dan jangan lupa like, Komen, subscribe, dan jangan lupa juga ya share ke teman-teman kalian semua yang ada di rumah. dan untuk kalian tetap semangat beribadah, Belajar jaga kesehatan, dan jangan lupa senyum. Wassalamualaikum, Pak.